Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-i'yad billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang kami hormati Bapak Aristo sebagai orang tua kita, kemudian ikhwan-ikhwan dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga tuan rumah Pak Zulkarnain, Pangeran Zulkarnain. Semoga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para thalibul ilm, para pencari ilmu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga langkah yang kita langkahkan menuju majelis ilmu ini memudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada tabi'un tabi'in. Ikhwani fillah nasyarakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita sedikit berbincang secara global tentang fase Madinah. Tadi sudah disampaikan sampai hijrah tadi. Sampai hijrah nanti. Jadi secara umum gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah peradaban di kota yang bernama Yathrib yang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Menarik, tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting untuk kita pelajari, karena kita ini membahas sirah Nabi itu, membahas tentang seseorang yang sangat agung, bukan laki-laki biasa, tapi Nabi yang agung, Nabi yang luar biasa, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Atau ketika Allah berbicara tentang para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan antara satu nabi di atas nabi yang lainnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Subhanahu wa taala pilih para nabi itu adalah manusia-manusia pilihan, bukan manusia sembarangan. Di antara para nabi Allah pilih 5, yaitu ulul azmi. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan wa khairu ulul azmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh As-Sa'di beliau mengatakan, faqulul anbiya law adraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam la wajaba alaihim al-iman wattiba' wa nasrihi. Kata Imam Sa'di, andaikan para nabi itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la wajaba alaihim al-imanu bihi, maka wajib bagi seluruh nabi itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beriman, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nusratihi, dan juga membela dan juga membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya, saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ juga kita akan merasakan penambahan iman ketika
membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah perjuangan para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nashril Islam, dalam menjelaskan menyebar luaskan Islam, ini bisa menambah iman. Sebagaimana tadi Khobab bin Arad tadi. Khobab bin Arad mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah lagi berada di sekitar Ka'bah. Ya Rasulullah, Allah tantasir lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah tad'u lana. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum. Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yu'khadur rajulu, ditangkap. Sebelum zaman Nabi, orang-orang beriman ditangkap. Kemudian fayuhfaru 'alal ardi, kemudian digali, dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian yang tersisa kepalanya, wa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji, fayuj'alu nisfain, kemudian kepala yang digergaji dan terbelah menjadi dua. Wa yumsyatu bi amsatin hadid, kemudian mereka disisir dengan sisir besi, maduna azmihi wa lahmihi, sampai tulang dan daging itu terpisah. Dan itu tidak membuat mereka surut, tidak membuat mereka keluar, tidak membuat mereka melepas keimanan mereka. Jadi ketika kita membaca sirah itu, Masya Allah, perjuangan para sahabat seperti itu. Masya Allah, beban atau derita yang dirasakan oleh para sahabat sungguh sangat berat. Ikhwani fi nasyarakumullah. Maka para sahabat atau para tabi'in, para tabi'in itu mempelajari sirah Rasulullah SAW itu seperti mempelajari satu surat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, mempelajari sirah Nabi. Bahkan para ayah, ada seorang dokter menyampaikan para ayah ini harus punya kitab sirah, sirah perjuangan, sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW dari awal hingga ila rafiqil a'la, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dibacakan oleh para ayah, yang harus dibacakan oleh para kepala rumah tangga, dibacakan untuk keluarganya, agar keluarganya itu tahu, paham, mengerti betapa beratnya, betapa dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Di dalam sirah, di situ banyak ilmu agama, ada hukum-hukum Islam. Di dalam ketika kita mempelajari sirah, kita juga akan mendapatkan hukum-hukum fikih Islam. Maka ikhwani fillah syarakumullah, pelajari sirah itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Ikhwani fillah syarakumullah. Kemudian fase Madinah, fase Madinah itu setelah Rasulullah SAW tiba dari perjalanan hijrah tadi. Singkatnya tadi udah hijrah tadi kan? Tadi udah hijrah dari Makkah ke Madinah, udah sampai nih. Nabi Muhammad sudah sampai. Kota Madinah bukan kota yang siap untuk apa? Bukan kota yang sudah jadi, tapi kota Madinah ini juga menyisakan banyak masalah gitu. Menyisakan banyak masalah. Tidak semuanya orang beriman di situ. Di situ ada musuh-musuh Islam juga. Di Madinah itu ada orang munafik. Di Madinah itu ada orang Yahudi, jadi majemuk. Di Madinah juga ketika Nabi datang itu sedang terjadi wabah juga. Di Madinah juga ekonomi kurang bagus. Maka Rasulullah SAW datang ini juga banyak pekerjaan, banyak pekerjaan, banyak yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fillah syarakumullah. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini kita singkat aja, nanti baca sendiri. Jadi setelah sampai di kota Madinah, jadi 5 tahun pertama yang dilakukan Nabi, yang pertama adalah membangun masjid. Yang pertama adalah membangun masjid. Mengapa Nabi Muhammad SAW membangun masjid? Karena itu silatul abdi ma'a rabbih, itu hubungan seorang hamba dengan Allah. Rumah Allah, masjid itu rumah Allah. Tanah terbaik, tanah yang paling istimewa itu masjid. Di dalamnya ilmu disebarkan, dakwah disebarkan, pelajaran disebarkan, musyawarah di masjid, menghukumi, bahkan menentukan sebuah perkara di masjid. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi tempat untuk tadrib, tempat untuk latihan perang. Jadi masjid di zaman Rasulullah SAW itu sangat urgen sekali.
Nabi Muhammad SAW membangun masjid, yaitu ketika onta beliau SAW berhenti di sebuah tanah yang dimiliki oleh orang anak yatim, kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW 10 dinar. Meskipun anak yatimnya nggak mau, pengen menghibahkan, tapi Rasul pengen membeli 10 dinar. Lalu Rasulullah SAW membangun bersama-sama dengan para sahabat. Rasul pun turun tangan, ikut mengusung batu bata, ikut mengusung, kemudian membangun dindingnya, atapnya dari pelepah-pelepah kurma. Lebih bagus rumah ini daripada masjid dulu Rasulullah SAW. Dan saat itu kiblatnya masih mengarah kemana? Ke Baitul Maqdis, mengarahnya ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW ketika membangun masjid itu, ketika akan selesai bangun masjid, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Enggak ada kebaikan yang sejati, tidak ada kebaikan yang istimewa, tidak ada kebaikan yang abadi illa khairul akhirah, kecuali kebaikan yang ada di akhirat. Kebaikan di akhirat adalah kebaikan yang sesungguhnya. Buat apa kita mendapatkan kebaikan di dunia tapi diharamkan mendapatkan kebaikan di akhirat? Buat apa kita bahagia di dunia tapi di akhirat menangis, sedih? Kebaikan yang sesungguhnya adalah khairul akhirah, yaitu kebaikan yang ada di akhirat. Wansuril ansara wal muhajirah. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wansuril ansar, ya Allah tolonglah orang-orang ansar, wal muhajirah, dan orang-orang yang hijrah. Tolonglah tuan rumah sama pendatang. Ikhwan fillah sadakumullah. Jadi yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah masjid, tempat berkumpulnya kaum muslimin, bertemunya kaum muslimin, berjumpanya kaum muslimin, sehingga di situ ada mahabbah, di situ ada saling mencintai, di situ ada keakraban, kedekatan antara satu dengan yang lainnya di masjid. Penting. Ikhwan fillah sadakumullah. Banyak juga kan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari masjid. Banyak orang yang dapat hidayah dari masjid, menangis di masjid gitu kan, menangis di masjid, kembali ke jalan Allah itu karena mungkin melihat kegiatan masjid, atau banyak orang yang mengaji di masjid, atau ada orang yang bernasihat di masjid sehingga tersentuh hatinya mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang bahu membahu untuk membangun masjid dan untuk meramaikan masjid. Ikhwan fillah sadakumullah. Yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah bangun masjid adalah mempersaudarakan antara tuan rumah dengan pendatang. Ta'akha bainal muhajir wal ansar. Karena orang-orang Madinah ini, orang-orang muslim Madinah, mereka adalah orang-orang yang udah lelah, udah capek. Sebelum mereka perang saudara 120 tahun ya, perang saudara 120 tahun, capek, lelah. Lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan khusus Rasulullah SAW ta'akha bainal muhajir wal ansar, dipersaudarakan antara muhajir dan ansar. Makanya Hamzah dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi'. Bahkan sampai disuruh milih itu ya, istri. Kemudian disuruh suruh ngambil juga hartanya, separohnya, sebagiannya. Bahkan saking kuatnya persaudaraan mereka itu, sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, ketika salah seorang atau orang Ansar meninggal tuh hartanya diwarisi oleh orang Muhajirin. Sampai segitunya. Dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang Muhajirin yang tidak dapat saudara. Jadi semuanya dapat. Dipersaudarakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Dan ini kadang kurang dipraktekkan, kadang di kita ini kurang. Kalau kita ini saudaranya secara umum ya, kalau ada yang sakit ya udah sama-sama gitu kan, sama-sama semuanya. Tapi itu lebih Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka secara personal, ya, secara personal, lebih dekat. Ikhwan fillah sadakumullah, penting karena ketika terjalin persaudaraannya itu kuat antara kaum muslimin, antara personal kaum muslimin, itu merupakan modal persatuan di situ. Di situ modal persatuan, di situ modal kekuatan, dan juga akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ada cinta. Di situ adalah ada manisnya iman tuh di situ. Akan merasakan betapa manisnya keimanan ketika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah."
Jadi salah satu yang bisa membuat seseorang itu merasakan manisnya iman diantaranya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang hendaknya mencintai saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia banyak manfaatnya gitu yang bisa dimanfaatkan, tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat ikhwan fillah saudarakum, manfaatnya bukan hanya di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya adalah wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling berkumpul karena Allah dan juga berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama bangun masjid ya, yang kedua mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang ketiga adalah membangun pasar. Yang dilakukan Nabi di Madinah adalah membangun pasar. Karena ketika itu pasar dikuasai oleh Yahudi, oleh Zionis. Udah menguasai juga mereka nih, dari zaman dulu nih udah menguasai. Maka Rasulullah SAW setelah mempersaudarakan mereka membangun pasar. Jadi ada hubungannya, masjid, bersaudara, pasar. Dibangun pasar. Bagaimana kita akan berbicara tentang muamalah kalau yang menguasai di situ, muamalah syariah, kalau yang menguasai di situ adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Maka dibangun oleh Rasulullah SAW itu pasar, sehingga ikhwan fillah sadaqakumullah, ekonomi umat Islam itu akan meningkat. Tidak ada masalah dalam masalah ekonomi. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, yang keempat, yang berikutnya, yang keempat Rasulullah SAW ini membuat perjanjian antara kaum muslimin sendiri. Antara kaum muslimin sendiri, baru setelah itu, setelah kuat kaum muslimin, membuat perjanjian dengan musuh Islam, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Agar mereka saling toleransi, agar mereka bisa saling membantu ketika Madinah diserang. Ketika Madinah diserang oleh manapun, maka harus sama-sama menjaga kota Madinah. Nah, ikhwan fillah sadaqakumullah, selama 5 tahun Rasulullah SAW menjaga ini. Masjid diramaikan, gitu ya. Masjid diramaikan, dikuatkan persaudaraannya, dikuatkan ekonominya, dikuatkan kemudian perjanjian dengan musuh-musuh Islam ketika itu dengan orang-orang Yahudi. Baru setelah itu ikhwafina sadaqakumullah, setelah perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, nanti di situ ada perang Badar nanti. Ada perang Badar Kubro yang dimenangkan oleh kaum muslimin, meskipun maksud awalnya itu bukan untuk berperang dengan orang kafir Quraisy, tapi untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, ya, untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi ternyata singkat cerita, intinya itu Abu Sufyan ngirim utusan ke Mekah, ke kafir Quraisy, memberitakan bahwasanya mereka terancam akan diserang oleh kaum muslimin. Tapi pandai juga intinya Abu Sufyan ini bisa menyelamatkan lewat pinggiran pantai. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini udah bergerak nih. Mereka udah bergerak, mereka tetap tidak mau kembali. Meskipun Abu Sufyan dengan kafilah dagangnya ini udah selamat, nggak akan tersentuh oleh kaum muslimin. Tapi ternyata memang Allah ingin hendak mempertemukan mereka. Allah ingin mempertemukan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW yang jumlahnya tidak banyak ketika itu. Tapi ikhwan fillah, singkat cerita intinya di situ ada kemenangan kaum muslimin. Ada perang Uhud. Di situ ada kesalahan dari kaum muslimin, meskipun awalnya itu menang, ya, karena sebagian kaum muslimin yaitu para rumat, para pemanah di Jabar Rumat itu, mereka tergiur. Sahabat tergiur juga nih, lagi perang nih. Lagi perang tergiur juga. Sahabat levelnya. Kita macam mana tuh? Tak perang. Akan lebih tergiur lagi. Nah, ketika ikhwan fillah sadaqakumullah, di situ padahal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada godaan dunia, ya, ada godaan dunia, kemudian mereka tidak taat dengan Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi adalah kekalahan di situ. Tapi ikhwan fillah itu pelajaran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah pergilirkan.
menang kalah gitu. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya nanti kita di bawah, begitulah. Sekarang mungkin kaum muslimin berada di bawah sekarang ini. Tidak punya kita tuh kekuatan yang sesungguhnya, nggak punya kita ini. Kita di bawah. Tapi dulu kita ini pernah memiliki kekuatan yang diawali oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fi nasarakumullah. Kemudian tahun singkatnya tahun 8 Hijriah, yaitu sebelum tahun 8 Hijriah itu ada perang Ahzab itu. Ada perang Ahzab. Makkah itu Madinah diserang. Perang Ahzab, perang sekutu, Madinah itu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan kafir-kafir, dengan suku-suku kabilah Arab bersekutu di situ. Di perang Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kaum muslimin, ya, menjaga kaum muslimin. Di situ Rasulullah SAW ikut terjun, Rasulullah ikut bermusyawarah, ya. Rasulullah kemudian dengan para sahabat bikin parit di situ. Ada Khandaq, makanya dinamakan perang Ahzab itu perang Khandaq, ada perang Khandaq. Meskipun Allah Subhanahu wa taala akhirnya memporak-porandakan mereka, ya, memporak-porandakan mereka, kaum muslimin menang di perang Ahzab itu, sampai sebuah kalimat dari Rasulullah SAW keluar al-an nagzuhum wa la yaghzuna wa nasiru ilaihim. Al-an nagzuhum, kata Rasulullah SAW, sekarang kami akan memerangi mereka. Wa la yaghzuna, dan mereka tidak memerangi kita, wa nasiru ilaihim, dan nanti kita akan berjalan kepada mereka. Benar ikhwani fillah sarakumullah, tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW ada terjadi peristiwa besar, kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang paling besar dalam sirah nabawiyah adalah yaitu Fathul Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Terjadi Fathul Makkah. Ketika sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah itu, sebelumnya Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy. Gencatan senjata, untuk meletakkan senjata, yadau silahahum asyra sinin, yaitu selama 10 tahun gencatan senjata, ya. Selama 20 tahun kalau nggak salah, selama 20 tahun. Tapi ternyata ikhwan fillah mereka yang melanggar janji. Mereka yang melanggar janji duluan, akhirnya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan. Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan itu ketika bulan Ramadan. Dipersiapkan pasukan, para sahabat disuruh siap-siap. Cuman nggak ada yang tahu mau kemana perginya. Siap-siap aja. Sampai istri Nabi Muhammad SAW nggak tahu mau kemana. Menjaga kerahasiaan. Dan akhirnya berkumpullah 10.000 sahabatnya dan juga Rasulullah SAW datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ banyak kisahnya juga, ya. Di situ datang ke Makkah Al-Mukarramah, ada paman Rasulullah SAW membawa Abu Sufyan. Abu Sufyan udah terdesak nih masuk Islam, dia udah terdesak dia masuk Islam, dibawa oleh paman Rasulullah SAW masuk Islam. Kemudian kata paman Nabi, Abu Sufyan ini pengen kehormatan, gitu, pengen dikasih kehormatan. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, man dakhala baita Abi Sufyan faqad aman. Barang siapa yang salim atau aman gitu. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Akhirnya Abu Sufyan ini keluar, ya. Abu Sufyan ini ketika jumpa dengan orang-orang Quraisy, Muhammad ini telah datang dengan pasukan yang besar. Kita nggak bisa mengalahkan Muhammad. Kata Muhammad, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Siapa yang menutup pintu rumahnya dia selamat. Siapa yang masuk ke masjid maka dia selamat. Akhirnya berbondong-bondong orang ke masjid semuanya. Berbondong-bondong orang ke masjid. Rasulullah SAW berdiri ketika itu, mengumpulkan mereka semua. Ya ma'syar Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kira-kira ini apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kalau kita gimana? Kata mereka, khaira. Ya, pasti engkau akan melakukan yang terbaik. Pasti engkau baik sama kami, gitu kan? Akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, kata mereka ini. Udah terdesak nih. Engkau adalah saudara yang mulia, ibnu akhin karim, anak dari saudara yang mulia, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, aku akan katakan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf kepada abang-abangnya. La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan. Yaghfirullahu lakum, tidak ada cerca makian buat kalian semua. Yaghfirullahu lakum.
Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni kalian semua. Idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian semuanya, fa antum tulaqa. Kalian selamat, kalian bebas semuanya. Bebas pergi. Yang masuk Islam silakan masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yaitu untuk membersihkan gambar-gambar yang digambar-gambar di dinding-dinding Ka'bah. Kemudian menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala-berhala dan di situ ikhwan fillah tidak ada ketakutan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah di Ka'bah. Saat itu peristiwa itu tidak ada ketakutan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ketakutan lagi. Ikhwan fillah. Jadi puncaknya itu sampai terjadi Fathul Makkah. Dan futuhat kaum muslimin, ya futuhat penaklukan kaum muslimin itu merupakan ikhwan fillah adalah linashril Islam, tujuan untuk menyebarkan Islam. Nasran wa izzan lil muslimin, futuhat kaum muslimin, penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah nasran wa izzan lil muslimin, itu untuk kemuliaan kaum muslimin. Wa rahmatan li ghairil muslimin, wa hidayatan wa rahmatan li ghairil muslimin, dan juga sebagai rahmat dan hidayah buat orang-orang selain Islam. Betul-betul ikhwan fillah ketika Rasulullah berkuasa di situ, orang-orang kafir yang ikut perjanjian dengan negara ketika itu dijaga oleh Rasulullah SAW. Dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Mereka bebas dengan keyakinannya ketika itu. Maka ikhwan fillah itu tahun 8 Hijriah. Itu kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian singkat cerita lagi, endingnya itu Rasulullah SAW sepulang dari pemakaman jenazah salah seorang sahabatnya atau mengunjungi orang yang sakit, Rasul itu pusing. Ya, Rasul pusing. Rasul mengatakan ini bekas racun yang pernah aku makan di perang Khaybar kalau nggak salah. Jadi Rasulullah kuat tuh makan racun, tak meninggal. Tapi kata Rasulullah SAW, maksudnya bertahan lama. Harusnya itu langsung meninggal seketika itu juga. Kata Rasulullah, ini racun yang orang-orang Yahudi kan gitu, sukanya ngeracuni. Orang Yahudi sukanya membunuh para nabi. Ya. Orang-orang Yahudi Bani Israel ini sepeninggal Nabi Musa itu fi fasadin azimin, dalam kerusakan yang besar. Setiap kullama arsalallahu rasulan qatalahum. Setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dibunuh. Didustakan, dibunuh. Terus didustakan, dibunuh. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan raja yang jahat buat mereka, ya raja Persia, ya raja Fursi. Akhirnya membunuh Bani Israel, ribuan Bani Israel terbunuh. Orang jahat dibunuh sama orang jahat juga. Ya, orang jahat dibunuh sama orang jahat. Mereka banyak Bani Israel ini yang dijadikan budak oleh pemimpin tadi. Dan terkenal nanti ada kisah Uzair itu. Ada kisah Uzair di situ. Uzair itu terkenal pemuda yang soleh, ya. Terkenal pemuda yang soleh, anaknya ulama, anaknya ustadz Bani Israel. Anaknya ustadz. Soleh, nanti kemana-mana nih Bani Israel. Intinya gitu. Jadi Rasulullah SAW tadi kan kemudian sakit. Rasulullah kemudian sakit sampai pingsan, ya sampai pingsan. Kemudian sampai dipapah gitu. Rasulullah pernah dipapah gitu, ingin berbincang-bincang dengan sahabatnya. Dipapah ingin berbincang-bincang dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW setelah lama sakit 5 hari, sekitar 5 hari sakit itu Rasulullah dipapah oleh Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib ketika itu. Dipapah dan kemudian Rasul bersabda ketika itu, la'natullah 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Laknat Allah, kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka ini sebagai masjid. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda, Rasul ingin dikisos. Orang yang mulia tadi, yang habis sakit tadi ingin dikisos. Man kuntu jaladtu lahu dhahran hadha dhahri falyastaqid minhu. Barang siapa yang dulu pernah kepukul punggungnya, ini punggungku. Silahkan pukul punggungku.
Siapa yang dulu mengkuntu syatamtuhu irduhu hada irdih. Barang siapa yang dulu yang pernah dilecehkan atau dinodai kehormatannya, dipermalukan, ini kehormatanku. Ada yang maju nggak gitu? Ada ya, ada yang maju. Seorang sahabat. Siapa namanya? Ukasha. Pokoknya ada yang maju loh. Maju itu meluk Rasulullah ternyata. Memeluk Rasulullah SAW. Tapi orang udah tegang itu, ngapain maju kan mau kisah sama Nabi Muhammad. Ternyata dia ingin memeluk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu Rasulullah SAW tadi kan bersabdanya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Inna abdan khayyarahullahu ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indahu fa khayyara ma indahu fa baka Abu Bakr radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna abdan, ada seorang hamba, khayyarahullah, hamba itu disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala baina ayyutiyahu zahrata minad dunya ma syaa, yaitu untuk memilih dua hal. Salah satunya yaitu bunga-bunga kehidupan dunia, itu milih dunia, atau memilih ma'indahu, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma'indahu, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling memahami hadis ini perkataan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling memahami ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fabaka Abu Bakrin, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq itu menangis. Karena ini adalah pertanda bahwasanya ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Rasul ini memilih untuk kembali kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Tugas Rasul sudah selesai, sudah hampir selesai. Meskipun sebelumnya Rasul juga mengingatkan para sahabat, dikuatkan para sahabat Rasulullah SAW, bal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha. Tapi yang aku khawatirkan, yang aku cemaskan adalah dunia. Akhsha alaikumud dunya an tubsata alaikumud dunya, dihamparkan di hadapan kalian dunia, fatanafasu fiha, lalu kalian berlomba-lomba saling sikut kanan sikut kiri. Ketika mendapatkan kemuliaan, ketika sudah banyak harta, Rasul tidak ingin mereka para sahabat itu jatuh dalam kenistaan karena terbuai oleh dunia, terbuai oleh harta. Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kalian pasti tangguh itu. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha. Ikhwan fillah sadaqallahu. Endingnya Rasulullah SAW kemudian sakit. Abu Bakar yang sholat, Abu Bakar yang imam kan? Abu Bakar yang imam. Kata Rasulullah, as-sholat nas, apakah manusia sudah sholat? Belum. Sampai berapa kali Rasul pingsan lagi. Apakah manusia sudah sholat? Belum. Jadi ketika Rasul sakit itu, semua kaum muslimin ketika itu, semua para sahabat dalam kondisi sedih semuanya. Ketika Rasul sakit parah itu, semua sahabat sedih semuanya. Bahkan mereka ingin agar demamnya Nabi atau sakit yang dirasakan Nabi ini berpindah di tubuh mereka, di tubuh keluarga mereka, di tubuh anak-anak mereka. Mereka ingin kekasihnya itu Rasulullah SAW hidup sehat, hidup kembali bersama mereka. Mereka tidak ingin kehilangan Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasul itu keluar dari kamarnya, senyum dengan sahabat gitu, senyum dengan para sahabat. Ini kelihatannya udah sehat nih. Rasul udah kembali sehat. Para sahabat ketika itu senang sekali melihat Rasul tersenyum seperti bulan, seperti bulan purnama. Para sahabat sangat senang sekali. Ada Rasulullah SAW ila sihati, Rasulullah sehat, udah sehat lagi gitu. Udah sehat lagi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sangat senang, bahagia. Padahal itu adalah tatapan terakhir dengan para sahabat. Padahal adalah senyuman terakhir dengan para sahabat. Setelah sehat Rasul sakit lagi kan. Rasul sakit lagi, bahkan sampai berbisik ke Fatimah, panjang nih, berbisik Fatimah menangis, bisik lagi Fatimah senyum, kemudian dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dipangku oleh Aisyah. Nah, sebelum itu datang Usamah bin Zaid, Rasul mendoakan Usamah bin Zaid, kan? Rasul ketika itu akan mengutus Usamah bin Zaid sebagai komandan perang ketika itu. Rasul mendoakan gitu. Kemudian dipangku
di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada siwak baru ditawarkan oleh Aisyah, Rasulullah mengganggu, kemudian dilembutkan oleh Aisyah, yaitu siwak untuk Rasulullah SAW. Rasul bersiwak, ya, Rasul bersiwak. Kemudian Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika matanya melihat ke atas, ila rafiqil ala, la ilaha illa anta, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian ada sakaratnya. Kematian ada mabuk kematian, ada sakarat. Inna lil mauti lasakarat. Level Nabi Muhammad nih merasakan sakaratul maut. Inna lil mauti lasakarat. Sebelumnya Rasul bersabda, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. As-salah, as-salah, salat, wa ma malakat aymanukum. Dan budak hamba saya yang kalian miliki, suruh dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila rafiqil a'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia. Seketika sedih. Yang di situ di kamar itu bersedih dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua menangis dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak percaya, ya, Umar tidak percaya, Umar marah-marah di situ kan. Umar marah di situ. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq beliau sedang di kebun gitu, lagi tidak di tempat ketika Rasul meninggal. Ketika Abu Bakar sudah datang, Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup, ya, dengan kain. Ya, orang-orang sekitar sedang menangis. Lalu Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah SAW dan menciumnya, meluknya. Ya. Lalu Abu Bakar datang ke tengah-tengah manusia. Sudah kemudian disuruh, Umar itu lagi ngomong Umar tuh, lagi ngomong nih, lagi marah-marah, nggak percaya pokoknya tentang kalau Rasul itu meninggal dunia. Disuruh duduk Umar tuh, nggak mau duduk Umar, tak mau dia. Akhirnya Abu Bakar pergi ke sebelah sana, orang-orang pada meninggalkan Umar. Jadi kemudian ketika itu Abu Bakar As-Siddiq itu berbicara, ya, dengan penuh kelantangan, penuh keberanian. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah, man kana ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, yaitu Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut, sungguh Allah Subhanahu wa taala hayyun, yaitu maha hidup, la yamut, tidak mati. Ikhwan fillah nasallakumullah. Itu sedikit ringkasan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah dan terus menyebar sampai ke tempat kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan semoga kita bisa terus mengikuti sunnah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kami sampaikan. Mohon maaf bila baik kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.